Siapa tahu? Disiplin. Kenapa disiplin penting? Karena merupakan faktor penentu kesuksesan. Disiplin kehadiran. Disiplin berarti pengaturan pola waktu, manajemen waktu. Disiplin kehadiran, disiplin berpakaian, itu menunjukkan kepatuhan kita kepada aturan. Kalau kita patuh dengan aturan, siapapun pemimpin kita, siapapun atasan kita, dia akan pakai kita. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, pandai bergaul yang pintar. Jadi saat ini kalau kalian hanya asik main HP di rumah tanpa ada pergaulan, maka komunikasi kita hanya lewat layar. Kita bisa berkomunikasi lewat HP, halo. Ya, kita bisa berkomunikasi lewat HP, ya, bisa juga berkomunikasi langsung. Artinya orang yang pandai bergaul itu bisa menempatkan dirinya dimanapun berada. Biasanya orangnya murah senyum, ramah, pandai bicara, kemudian dia selalu rendah hati. Ya, itu orang-orang yang mudah bergaul dengan siapapun. Tapi kalau sifat sombong, iri hati, emosionalan, itu alamat susah untuk bergaul. Mau menang sendiri, maka sifat-sifat itu yang harus kita jauhkan. Kemudian yang keempat, siapa tahu ada yang pernah dengar saya menyampaikan di pramuka mungkin? Ada, siapa lagi? Iya, kita pasangan yang mendukung. Pasangan yang mendukung. Adakah di sini yang sudah punya pacar? Iya, siapa yang sudah pacaran? Iya. Nah, sementara putus dulu. Kita waktunya untuk belajar. Maka carilah pasangan yang mendukung. Contoh yang paling mudah. Ketua OSIS, kemudian suka sama sekretaris. Besoknya lagi, nggak mau lah, dia aja berdua saja sama sekretaris. Kata bendaharanya, aku tak mau. Organisasi bubar kalau sudah sama terjadi pacaran di sekolah, maka jangan sampai. Artinya nanti kalian akan cari istri, kalian akan cari suami, maka carilah orang yang mendukung karir kita. Pada saat kita mau berkarir tapi pasangan kita tidak mendukung, maka kita juga akan mudah tidak dipercaya, mudah jadinya susah dia. Kalau ditugaskan ini selalu tak dikasih izin sama istrinya, maka dia akan mengurangi. Baru 4, ada 10. Yang kelima apa? Kerja keras. Gak ada orang sukses malas-malasan. Orang kaya sukses banyak, orang miskin sukses banyak, orang malas sukses tidak ada. Ya, kunci sukses kerja keras. Ya. Yang keenam, mencintai pekerjaan. Pada saat kita memang sudah memilih jurusan otomotif, berarti itu bidang kita harus kita cintai. Pada saat kita memilih bidang listrik, maka itu pekerjaan kita yang harus kita cintai dan kita tekuni. Tapi pada saat kita memilih jurusan yang kita inginkan, ternyata kita tidak mencintai, bagaimana kita bisa sukses di pekerjaan itu? Ya,
Yang ketujuh. Yang ketujuh apa? Jiwa kepemimpinan, ya. Karena itu kita dilatih latihan kepemimpinan di sekolah. Karena kunci sukses salah satu adalah jiwa kepemimpinan. Ada yang di MPK, ada yang di OSIS, ada yang di pramuka, ada yang di mana-mana. Itu semua dilakukan adalah untuk mengajarkan kalian pada jiwa kepemimpinan. Ya, yang kedelapan sudah ke-9. Ya, yang ke-9 adalah memiliki gaya hidup yang teratur. Ya, kalau hidup kita teratur, kapan waktunya tidur, kapan waktunya belajar, kapan waktunya sekolah, kapan waktunya makan, kapan waktunya sholat, maka akan menjadi kebiasaan yang baik dan memacu kesuksesan kita. Dan yang terakhir adalah mampu menjual ide, gagasan. Kita punya ide jangan disimpan saja, tapi sampaikan. Bagaimana orang tahu kalau kita punya kemampuan? Kalau kita diam saja, maka kita harus sampaikan ide-ide kreatif kita. Oke, saya kira itu saja kunci sukses dari Thomas Piketty. Mudah-mudahan memotivasi kalian. Dan terakhir kali saya ingin sampaikan bahwa 4 pilar. 4 pilar apa saja? Pancasila. Apa lagi? Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, ya, NKRI. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terus NKRI. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keempat itu adalah wawasan kebangsaan yang harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya agar 4 pilar tetap terjaga di Indonesia? Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana cara menjaganya? Jauhi tawuran, karena tawuran akan memicu perpecahan. Yang kedua, jauhi berita hoax, karena berita hoax akan memicu perpecahan. Yang berikutnya, tidak emosian. Kalau orang yang emosian itu di mana-mana akan memicu masalah. Ya, maka kita harus bisa mengendalikan emosi. Yang berikutnya apa? Siapa tahu apa lagi? Ya, tentu kita harus bisa menghormati satu sama lain. Karena Indonesia terbentuk itu dari hasil multi etnis, dari hasil perbedaan. Dari lahir perbedaan itu sudah ada. Jadi jangan dibesar-besarkan perbedaan. Bagaimana perbedaan itu menyatu supaya menjadi kekuatan. Karena itu, kalau ada teman kita yang beda sedikit, kita harus bisa menghormati, jangan dibully, jangan diketawakan, karena masing-masing orang itu adalah punya fitrahnya. Kalau kalian menertawakan kawan yang berbeda, itu sama saja menertawakan penciptanya. Memang itu kemauan dia, itu adalah kemauan penciptanya, maka kita harus saling menghormati. Saya kira itu saja. SMK belum semangat, lebih semangat saya daripada kalian. Ulangi, SMK
terima kasih.